Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'alis siyama junnatan lil mu'minin wa ja'ala bihi farhataini lis-sha'imin. Farhatun 'inda al-iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbil alamin. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-thayyibin. Amma ba'd. Sidang tarawih yang dimuliakan Allah, syukur dan memuji Allah atas rahmat nikmatnya di malam ini kita dipertemukan Ramadan sampai hampir 1 pekan kita jalani. Masih panjang kiranya perjuangan kita untuk melaksanakan ibadah di dalam Ramadan ini. Satu keberuntungan kalau Ramadan diberi sehat, panjang umur. Berapa banyak hamba-hamba Allah mendambakan untuk bisa ketemu. Tapi qadarullah, Allah menentukan yang lain. Sudah dipanggil terlebih dahulu, sehingga tidak jumpa Ramadan ini. Sidang tarawih yang dimulakan Allah. Itu sebabnya dalam satu riwayat diterangkan, idza halla hilalu Ramadan, sahal arsh wal kursiyu wal malaikatu wa madunahum. Kalau Ramadan datang, menjeritlah arsy Allah, kursi, malaikat-malaikat, bahkan yang selain makhluk-makhluk besar itu. Yaquluna, semua mengatakan, tuba li ummati Muhammadin bima indallahi lahumul karamah. Beruntung bagi umat Muhammad ini mendapatkan kemuliaan dari Allah, datangnya Ramadan itu. Datang Ramadan ini membawa karamah, kemuliaan. Itu sebabnya dalam judul singkat ini saya menyampaikan amal unggulan di bulan Ramadan. Rasulullah SAW secara beruntun mengatakan apa yang dilaksanakan di Ramadan ini. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan wa maqamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis lain yang terpisah, berdiri sendiri Ramadan dan qiyam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dan mau berqiyam seperti malam ini. Banyak pensyarah hadis menerangkan koma di sini adalah tarawih. Siapa yang mau tarawih di malam Ramadan tentu didasari keimanan dan keikhlasan mencari ridha Allah. Dijamin Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa orang itu yang lalu. Bahkan ada lagi yang ditunggu. Wa man qama lailatal qadri secara khusus. Siapa yang menegakkan malam qiyam lailatul qadar. Maka nanti 10 terakhir ada lagi qiyam. Itu karena ada hadis man qama Ramadan, ada lagi man qama lailatul qadri. Sehingga 2 kali qama. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosa orang itu yang lalu. Sidang tarawih yang dimulakan Allah. Inilah amal yang unggul yang ada di Ramadan. Inti dari sekian amalan soleh kita di Ramadan itu siyam. Sehingga Rasul mengatakan, ja'alallahu siyamahu fardhu. Allah menjadikan siamnya di Ramadan itu fardu. Wa qiyama lailihi tatawuan. Berdirinya itu tambahan, nilai sunnah. Tapi pahalanya besar. Yang mengupgrade diri manusia ini untuk bersih suci dari dosa-dosanya. Itu dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Itu karenanya Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, atakum syahrun barakah.
Datang kepadamu bulan berkah. Yakshakumullahu fi. Allah akan mendatangimu di bulan ini. Atakum Ramadan syahrun barakah. Yakshakumullahu fi. Kita akan didatangi oleh Allah. Dikunjungi oleh Allah. Apa perlunya Nabi mengatakan fayunzilur rahmah. Allah turunkan rahmat. Wa yahuttul khotoya. Allah hapus dosa-dosa. Wa yastajibu fihi du'a. Allah mengijabah doa-doa ada di Ramadan ini. Siapa yang mau berdoa? Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Ini datang Ramadan, Allah turun, Allah datang menziarahi kita. Sambil menyatakan begitu Rasulullah SAW. Fayangdurullah fitana fisikum. Allah akan memperhatikan perlombaanmu fihi di bulan ini. Di bulan Ramadan ini. Kita banyak berlomba. Tentu berlomba fastabiqul khairat dalam kebaikan. Ada berlomba sholat. Allah ya karim. Ada berlomba sedekah. Ada berlomba tilawah, baca Quran. Ada orang sholat sampai separuh malam. Masya Allah. Ada orang sholat qiyam Ramadan ini 2 jam. Ada yang 1 jam. Bahkan ada yang paling kilat sedunia. 7 menit 23 rakaat. Wih, kon. Ini semua. Fayangdurullahu fi tanafisikum fi. Allah memperhatikan perlombaanmu di dalam bulan Ramadan ini. Ustadz Hanan bercerita ketika mukim di Mesir. Bahwa dia diajak syekh gurunya untuk mengikuti sholat tarawih di sana. Di salah satu tempat. Dia belum tahu bagaimana ini yang dimaksud sholat ini. Dia mengikuti gurunya ini. Lalu begitu dia ikut, ternyata itu hampir sahur, Pak. Baru selesai. Kenapa? Dalam qiyam Ramadannya itu dibaca 15 juz. Setiap hari. 15 juz. Itu di salah satu tempat di Mesir. Akhirnya hari berikutnya, ayo ikut. Wes kapok saya. Tidak mau dia. Masya Allah. Karena hampir tidak sempat sahur, Pak. Mulai setelah Isya, dia dirikan sholat. Itu yang dibaca 15 juz. Di Jawa Timur ini, Tumboro, ada satu tempat. Ketika menyelenggarakan sholat tarawih itu yang dibaca 1 malam 10 juz. Hari ini masih berjalan. Hadirin dimuliakan Allah. Sehingga itu 1 bulan sudah menghatamkan 10 hataman Quran. Kalau di Mesir itu 1 bulan sudah menghatamkan 15 kali hatam. Tapi kebanyakan di dunia ini 1 juz dalam tarawih. Itu kalau berapa Quran yang dibaca dalam menunaikan qiyam Ramadan. Yang banyak adalah 1 juz. Lebih banyak lagi, itu tidak sampai 1 juz. Kulhu terus, kulhu. Tapi begitu Allah subhanahu wa ta'ala kata Rasulullah. Allah akan memperhatikan perlombaanmu fihi di bulan Ramadan ini. Dari sisi qiyamnya, Allah lihat. Dari sisi siamnya. Ada orang siam itu seminggu. Pada ngono buka. Nanti kalau datang lagi kurang 1 minggu hari raya, dia puasa lagi. Tengah-tengahnya bolong. Tapi ada orang yang puasa itu awal sampai akhir. Bahkan di Indonesia ini, Allah perhatikan ini dibagi 2 ini. Bahkan kalau sudah melihat itu di viralan, itu di Indonesia ini dibagi 5. Hari Kamis sudah puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Masya Allah. Senin puasa, hari Selasa banyak puasa, Masya Allah. Makanya bingung, malaikatnya nanti menentukan Lailatul Qadarnya ini kapan di Indonesia ini.
Lailatul Qadar malam ini. Sing kono mari wingi. Ngono. Hadirin para jamaah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memperhatikan. Tidak melihat yang penting kamu terawih apa enggak, ngono mau. Kamu puasa apa enggak? Di sini Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada kita. Ketika Rasulullah yang durullahu fi tanafisikum fi, Allah memperhatikan perlombaanmu di bulan Ramadan ini. Maka Rasulullah SAW menuturkan di penghujung hadis itu mengatakan, fa'arullaha min anfusikum khaira. Tunjukkan kebaikan-kebaikan pada dirimu di bulan ini. Bisa apa kamu? Masya Allah. Silakan tunjukkan. Nabi kemudian menutupnya, fa inna syaqiyya man hurrima fihi rahmatullahi azza wa jalla. Sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang terhalang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Puasa tidak puasa. Qiyam Ramadan juga tidak. Sedekah tidak keluar. Ini yang terhalang tidak mendapatkan pahala besar. Rahmat Allah yang dijanjikan di bulan suci, bulan Ramadan ini. Inilah manusia yang celaka, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Rohima ampu rojulin. Dahola alaihi Ramadan. Watam Ramadan. Qabla ayyuk farulahu. Celaka orang. Datang Ramadan kepadanya. Sampai selesai Ramadan. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sudah Allah ngobrol ini bulan datang ini? Sampai disebut syahrul maghfirah, bulan ampunan. Tapi tidak mendapatkan ampunan karena membiarkan ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk-makhluk Allah yang besar mengeluh-elukan kepada kita, beruntung umat Muhammad. Datang Ramadan dia masih sempat. Bahkan andaikan ada orang yang tidak bisa berpuasa karena udzur. Andaikan ada orang yang tidak bisa qiyam Ramadan karena tidak mampu. Tapi ada diberi napas, diberi nyawa, diberi roh. Masih ketemu Ramadan, masih beruntung. Masya Allah. Karena bisa dia menyebut Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Rasulullah SAW, Ramadan ini datang, futihat abwabul jinan. Dibuka pintu-pintu surga. Wala yuklab babun. Tidak satu pun yang ditutup. Wa khulliqat abwabun nar. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Walam yuftah babun. Satu pintu pun tidak dibuka. Wa suffidati syayatin. Rasul mengatakan, dibelenggu setan-setan. Yaqulullahu ta'ala kulla lailin min Ramadan. Allah menyerukan setiap malam Ramadan ini. Setiap malam. Salasa marrat. 3 kali suruhan Allah. Apa suruhan Allah? Hal min sa'ilin u'tihi su'lata. Ada enggak orang yang minta? Ini bulan mulia ini. Aku beri permintaannya, kata Allah. Masya Allah. Setiap malam Allah menyerukan. Yang pertama, hal min sa'ilin fa'u'tihi su'alahu. Ada enggak orang yang minta? Aku beri permintaannya. Yang kedua, hal minta ibin fa'atubu ilai. Ada orang yang tobat. Aku terima tobatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah, setiap malam Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan, hal min mustakfirin fa'astaghfiru lahu. Ada enggak orang yang memohon, meminta ampun dari dosa-dosanya? Aku ampuni saat ini, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah janji Allah. Inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila solihan summahtada. Sungguh aku benar-benar Tuhan yang mengampuni orang-orang yang mau bertobat dan mau beriman serta bertingkah kesolehan, serta tetap berada dalam petunjuk yang benar itu. Inilah ayat dalam sebuah penuturan tafsir mengatakan, 4.000 tahun sebelum Nabi Adam dicipta, ini ayat sudah tergelantung haulal aras, di sekeliling aras. Statement, pernyataan Allah, wa inni laghaffarun liman taba.
Ternyata ini kata-kata yang bergelantung di aras itu ada di Quran sekarang ini. Ini mukjizatnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan seperti itu. Beruntung kita punya Tuhan Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan disempatkan kita hadir. Semoga amal-amal unggulan di bulan ini menjadi dapat kita raih untuk bisa dilaksanakannya. Pendapat yang lain, amalan unggulan berdasarkan hadis yang dipersoalkan kesohihannya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Talil Quran. Surga merindukan kepada 4. Membaca Quran. Hafidil lisan. Menjaga, memelihara pembicaraan. Wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan. 4 ini, 3 ini enggak Ramadan pun bisa dilakukan. Para jamaah yang Allah. Dan ini Allah pasti menyukai. Orang yang suka baca Quran. Orang yang menjaga lidah mulut pembicaraannya. Orang yang suka memberi makan kepada orang lapar. Tapi yang dominan ini, 4 ini adalah di Ramadan ini. Tidak ada Quran yang banyak dibaca dalam kehidupan ini dibanding Ramadan. Tidak ada orang yang bisa menjaga pembicaraan mulut dibanding Ramadan. Karena takut kalau tidak dijaga pembicaraannya, tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dikerjakannya. Karena homsun tuhbitus saum. 5 yang merusak pahala siang. Al-kadib, wan namimah, wal ghibah, wa yaminul ghamus, wan nadhur bisyahwat. 5 ini, 4-nya ada di mulut. Karena Ramadan banyak orang puasa, mampu menjaga mulut. Bohong tak mau. Ghibah tak mau. Memfitnah tidak mau. Sumpah palsu tidak mau. Takut kalau pahala puasanya nanti sirna. Ini ada di mana? Di Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Baca Quran yang paling banyak dominan itu di Ramadan. Menjaga lisan mampu dilaksanakan di Ramadan. Lebih-lebih memberi makan kepada orang yang lapar. Siapa? Orang yang memberi buka dan sahur. Inilah yang digerakkan oleh Rasulullah. Man fattara iman. Siapa yang memberi buka kepada 1 orang puasa. Karena magfiratun lahu. Diampuni dosanya. Wa itqahu minan nar. Dimerdekakan dari neraka. Falahu mislu ajri dan dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu yang tidak dikurangi sedikit pun. Inilah kemudian banyak orang yang memberikan buka. Dan itu paling tampak. Dan ini yang dirindukan oleh surga Allah. Mut'imil ji'an. Ketika orang itu memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar, orang yang puasa. Hatta itu orang kaya. Kalau puasa lapar. Sampai pun, kalau ini walaupun orang kaya. Kalau sudah buka bersama, dia makan, Pak. Karena lapar. Maka disinilah ketepatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendominasi 4 amalan inilah yang disebut unggulan di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mudah-mudahan Allah memudahkan untuk bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah menerima amal semua ibadah kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni sehingga kharajat dunubuhu kayaumin waladathu ummu, bagaikan anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.